Ya, hari ini tanggal 19 ya, jam 20.25. Dan PTMP longsor ya, di ARB kan 34%. Pertama-tama teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini adalah emiten dari tukar pikiran antara saya dan teman kita ya. Dan sempat diangkat sedikit nih, sempat diangkat dikit nih. Dilongsorkan, berusaha untuk bangkit, nggak kuat, akhirnya dilongsorkan dan didiamkan. Jadi pas pedagang terakhir didiamkan ya, hanya ngangkat sedikit, cuman selebihnya didiamkan. Sekarang PR rasionya menjadi turun ya, yang kemarin itu 45, sekarang jadi 30. Sekarang PBP-nya jadi 1,46, 1,56 ya ini PBP-nya. Jadi semakin menurun semakin murah, artinya sekarang lagi murah, cuman tetap harga bukunya 54 ya. Apa yang terjadi? Mari kita lihat di lukisan market maker ya. Ya, ini terlihat jelas ya lukisan market makernya. Bandar lokal ternyata punya niat lain ya. Setelah dia ngangkat dikit ke 134, pada ini mau ke arah menutup gapnya ya. Ternyata dia nggak mau diam, akhirnya dijebloskan aja sekalian gitu kan. Ini terlihat sangat jelas banget ya, dijebloskan ya. Merahnya pekat, sama seperti yang di sini nih ya. Dijebloskan, cuman dia dijebloskan ditaik sembari naik sembari ngejeblosin. Kalau ini sembari nurunin sembari ngejeblosin gitu, walaupun ditaikin dikit cuman dijeblosin langsung. Dan ini emang kerjaannya bandar lokal ya. Kalau foreign tidak ikut-ikutan, mungkin ada yang keluar lah, cuma sedikit kali. Dari bid dan over lihat tahanan, udah tahanan barang ya, bukan tahanan duit. Artinya sementara ini, sementara mungkin istirahatkan, dibiarkan dulu. Kalau tahanan 80-nya kiri aja, artinya kan mau nampung gitu ya. Kalau ini antriannya sepertinya antrian barang ya, sengaja di berat aja gitu kan, seperti yang disembelih ya. Dan di sini terlihat jelas si Smart Money jualan juga, Smart Money ya. Jadi jelas Smart Money jualan juga nih, tipis banget ya. Jualan, biasanya suka jualan kalau begini ya. Cuma sih mudah-mudahan sih dia tidak jualan lah ya, tidak jualan banyak. Artinya dia kalau terus kempes, baru itu juga jualan. Cuma kalau dia ada pungutan lagi, hijau lagi, itu pertanda baik, artinya si Smart Money udah mulai average ya. Caranya average dia ya, kita dengan dua versi ya, banyak versinya untuk average, bisa dengan broker lain atau dengan broker sendiri tapi beda akun, biasa seperti itu. Penurunannya ARB banget ya, pas di ARB banget di harga 80 itu. Nah, kita akan lihat dari broker summary deh ya, siapa yang ngejeblosin. Padahal udah bagus banget ini ya, bandar lokal juga ngambilnya dikit-dikit gitu. Tapi tahu hari ini kenapa ya, si bandar lokal tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nurunin aja ya. Ya intinya sih jualan lah, intinya jualan ya. Tapi kita akan lihat ke belakang. Saya tadi udah lihat ke belakang, mungkin nanti terakhir ya, kita lihat dulu bid dan overhead broker sampai itu untuk hari ini aja. Hari ini tanggal 19 ya. Kita lihat, karena kasusnya kan domestik ya. Jadi di sini si AZ, CIB, CP, nah inilah broker yang saya bilang itu broker, inilah broker yang suka dipakai sama market maker ya. AZ, YB, CP gitu. Kalau XA kan suka pakai underwriter juga, cuman di sini ya mungkin ikut-ikut juga lah gitu ya. Sama si DR, soalnya jualannya lumayan juga ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 broker inilah yang meng-ARB-kan emiten PTMP ya. Siapa yang nampung? PD teman kita, XL teman kita, XC teman kita, YP teman kita.
ada CC, ada KK ya. Nah ini sinyal ini si KK udah mulai masuk lagi, si KK udah mulai masuk si KK ya, sama si LG ini. Biasanya kalau LG sama KK juga sama, suka dipakai sama broker bandar gitu ya, bandar lah istilahnya, suka dipakai juga sama market maker. Jadi ini emang teman kita itu ada sebagian mungkin yang udah keluar ya dari cut loss, cuman kebanyakan yang ngambilnya daripada yang keluarnya ya. XC juga tidak menjadi utama ya. Becky juga udah keluar nih, Becky udah keluar, masih tidak terdeteksi ya si Becky ya. Jadi bagaimana katanya dengan emitted ini gitu kan ya, kabar baiknya foreign tidak keluar banyak ya, bukan foreign juga keluar, sama nih CC juga keluar ya, PK juga keluar, AK keluar, JPEG keluar, JP keluar. Tapi yang paling banyak itu CC ya, yang keluar itu ya. Dia sampai 106.000 ya. 61.000, kakak 31.000, masih nge-average ini si kakak nih. BK ngejual 54, sempat beli 15. ZP sempat beli 8, keluar 23. Jadi tetap aja si CC, BK sama si AK tetap jualan ya, broker aslinya, broker foreign aslinya. Nah di sini ada TP, ada AK mungkin masih ada sisa barang 19.000 lagi. PD ya ini foreign KW. Tapi dengan keluarnya foreign diganti dengan broker foreign KW ya, modalnya sih broker foreign KW-nya bisa mempertahankan harga ya. Masuk mempertahankan harga itu bisa sampai ke bawah lagi deh gitu kan. Nah, kalau kita lihat satu hari kemarin deh, berarti baru ngambil si si TP baru ngambil dari hari tanggal 11. CC juga masih punya barang teman, santai aja ya. CC masih punya barang, dapat 40.000 lagi ya. CC masih punya barang, tenang aja ya. Jadi ini emang yang meng-ARB kan ini fix, ini memang bandar lokal ya. Saya sempat bilang ini broker lokal sama poin terus akumulasi, ternyata per hari ini dia berkata lain ya, walaupun dia seperti ke atas ya, 122 ke 134 ya, mau nutup gapnya, kira saya mau nutup gapnya nih, ternyata enggak. Tapi tenang aja teman-teman, dia masih menyisakan, tadi saya cek itu di mana ya, dia masih menyisakan satu candle merah. Nah, ini dikit nih, merah dikit ya, cuma dikit sama yang ini nih, ini belum ketembus secara diam ya. Emang udah ketembus dengan shadow, cuman di sini di 125-nya dia belum menutup ini. Saya pikir sih lebih baik ke 125 dulu ya. Kenapa saya bilang ini kayak harus tutup? Biasanya ini merupakan tanda aja, tanda gitu ya, tanda mau membalikan keadaan, cuman nggak sampai jauh-jauh sampai ke 125, cuman jangka panjangnya kita nggak tahu ya. Cuma dia kabar baiknya sekarang lagi di posisinya si PE-nya lagi turun, dia turun ke 10, jadi 30 ya. Terus PBB-nya dari tadinya 2 sekarang jadi 1,5 ya. Ya, ini volume, kalau volume begini ya emang sebenarnya banyak yang ngebuang ya, bener kan, banyak ngebuang sebenarnya kalau volume begini ya. Kecuali kalau volumenya sedikit gitu ngebuang, berarti kan masih ada yang di dalam. Kalau ini volumenya lumayan besar gitu ya, lumayan besar. Nah, mudah-mudahan sih besok hari Senin ya, hari Senin si bandar lokal mulai mengut lagi deh setelah mereka jualan. Karena ini broker emang broker benar-benar broker bandar lokal ini ya, CPYB aja itu. MG juga nih, aja 11 ya, 19 deh. AJTB CPXA itu emang
bener lah gitu, broker lokal, bandar lokal gitu. Ya mudah-mudahan dengan masuknya si LZ sama si kakak, si mudah-mudahan si ini si emiten ini di pungutan ya, ada pungutan lagi lah, minimal nahan lah. Tapi secara candle dia punya kesempatan satu kali lagi untuk diturunin ya. Secara candle nih ya, secara candle dia punya kesempatan satu kali lagi diturunin, apakah mau diambil atau tidak. Kenapa? Karena emang biasanya yang menurut hukum kebiasaan itu kalau dia udah turun satu kali candle lagi artinya kena UMA. Nanti kena UMA biasanya ya. Nah mudah-mudahan sih tidak diambil ya. Andaikan diambil, dia punya satu kesempatan lagi untuk memerahkan si apa namanya si emiten ini ya, dimerahkan baru dia biasanya nahan dulu sebentar kalau emang dia market makernya sayang dengan emiten ini biar nggak kena UMA, jadi harus tahan dulu pas hari keduanya. Itu istilahnya apa ya, prediksi saya bila terjadi ke bawah lagi ya, jadi dia akan ke bawah lagi satu kali lagi dengan candle panjang. Mudah-mudahan tidak terjadi itu ya, karena apa, karena punya kesempatan satu kali lagi untuk menuju mungkin menuju harga berapa lah, yang penting istilahnya dia kesempatannya itu satu kali lagi, setelah itu boleh ditahan biar nggak kena. Nah, selanjutnya mau naikin atau mau turunin masih punya kesempatan istilahnya buat nurunin lagi gitu kan. Jadi per hari ini yang nangkap saham nangkap pisau jatuh ya, harap berhati-hati aja ya. Tapi ada tapinya nih, karena koren ini sebelum keluar gitu ya, malahan ada koren yang baru dan CC juga belum keluar banyak. Mudah-mudahan si CC nahan dengan mengaverage harga, itu aja harapan kita kan seperti itu. Koren mudah-mudahan si CC, karena CC kan dari tanggal 11 ini ya, nah 11 nih dia masih punya barang ya, CC itu masih punya barang. Nah CC masih punya barang 40 ya, masih punya dari 176 keluar 136. Nah, dia masih punya barang ya. Kalau si BK sebenarnya dia average ya, ngejual hari ini tuh sembari dia ngejual, sembari dia nge-average. Makanya ada tadi pas di awal, pas di sini nih, pas ini kan nih ada tahanan. Nah ini dia nge-average di area sini, nah baru dia jualan di atasnya. Setelah itu dia dilongsorkan. Kalau apa namanya, kalau Warren memang mau keluar juga gampang. Ingat ya, Warren sepertinya ke atas pada enggak, terbukti di sini. Terbukti di sini ya. Terus terbukti juga di sini dia masih mengap harga, cuman pas dilongsorin ke sini ternyata masih ditabung sama Warren. Pasti saya nampung Warren ini yang di sini tuh. Yang angkat ke sini sembari jualan adalah Warren. Ya, silakan aja periksa di trading trendnya ya, karena emang ketika dia istilahnya jual beli nih, ketika jual beli ya, BK aja masih beli, AK masih beli, artinya dia tidak hanya menjual tapi dia juga average, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada AK BK gitu, dia di sini ada ngebeli, di sini ngebeli, artinya dia average. Jadi pas keluarnya itu dia mungkin bisa untung 1 atau 2% gitu kan. Yang penting dia untung, tidak istilahnya ngejual dengan sembrono gitu. Dia juga modal si CC ini emang dia ngeluarin 106, cuma dia kan beli dulu 81 buat meng-average harga dia, supaya pas jualan itu dia kena average dia. Makanya terjadi seperti ini ya. Terus si AK masih ada sisa, sekarang si TP yang mau dibahas si TP sih, misalnya TP kan yang jual ya, dia nampung aja di 101 ya masih dia. Padahal saya kemarin itu hati-hati di area 111 ya, 111 112 ya, ternyata dijebol juga. Bagus lah, yang ini ketutup semuanya ya. Nih teman-teman, saya tadi udah periksa, kita periksa ya, kita closekan dulu. Ini kan harga ya, di sini harga ya. Nih lihat, di sini ternyata ada candle bullish hijau dari bawah teman-teman, di harga 68.
Dia sempat turun, cuman dia ngambilnya dari bawah nih. Dia juga pas gap up juga meninggalkan gap ya. Jadi saya pikir sih kalau dia ke harga 68 udah menutup PR-nya ya. Saya kemarin tidak melihat ya, tidak melihat area sini ya. Ya makanya saya bilang karena ini seperti mengkonfirmasi dia akan ke sini, walaupun kan perjalanannya jauh ya. Dari Juni 2023, bayangin udah 1 tahun baru dia mau menembus ini lagi ya, mau menembus ini lagi. Makanya saya bilangin hati-hati aja ke 67 dulu, kan masih punya kesempatan ya berapa persen lagi ya. Dari sini kan garis ini ya, garis harga sekarang 15% lagi, sekitar 15% lagi, 14% ya. Andaikan dia menurunin itu ya nggak apa-apa, karena masih ada dua kesempatan ya untuk nurunin, nanti kena UMA. Nah kalau dia besoknya setelah turun sampai sini tidak ditahan, nah biasanya kena UMA ya, kena peringatan dari bursa. Kalau ini kan dia belum kena UMA, kenapa? Karena belum memenuhi syarat, dia harus turun dulu. Nah bila sudah turun dia nurunin lagi, nah dia pasti kena UMA. Jadi untuk mensiasatin dia tidak kena UMA, biasanya diturunin dulu 1 kali, kesempatan 1 kali, ditahan dulu biasanya, mau ke berapa kayak ya. Istilahnya ditahan dulu, nah baru kalau mau nurunin lagi, turunin lagi. Dua candle panjang boleh gitu kan. Kalau mau turun gitu kan. Nah kalau mau naik ya terserah, ya besok kalau mau naik juga terserah gitu kan. Cuman ini setelah saya periksa ternyata di sini ada candle warna hijau seperti ini. Mudah-mudahan tidak ke arah sana ya. Tapi kalau ke arah sana lebih baik lagi, biar PR-nya tertutup. Kalau dia bikin candle bullish lagi ya terserah market maker ya. Karena hukumnya market maker itu bebas gitu kan. Mau naikin, mau nurunin, istilahnya selebar apapun ya terserah gitu kan. Kalau DPD-nya kan 1,3. Ya, seperti itu teman-teman. Ternyata kita apa istilahnya ini ya, kita review lagi lah gitu ya, saham-saham yang PR-nya terlalu besar walaupun dia bagi dividen gitu kan. Terus PBB-nya terlalu di atas 2 gitu kan. Ini mungkin jadi pembelajaran buat kita, buat saya juga ya, ketika lihat apa namanya saham seperti ini. Tapi tenang teman-teman, kalian beri di harga tengah, sebenarnya di harga tengah ya. Cuma kalian beli di area sini ya. Tenang aja, kalian tidak beli di area sini ya. Ya untungnya kalian tidak beli di area sini. Terus di sini masih area tengah. Artinya area tengah apa? Bila mana dia juga ke bawah, artinya nggak jauh-jauh amat, nggak sampai ke 200 gitu kan. Masih ke 119 itu masih bisa lah gitu ya. Karena udah ada konfirmasi ini juga nih, kan dapat ini di 125 ya. Nah, entah kapan kesananya kita nggak pernah tahu ya. Kita kita tunggu aja. Kalau kalian senang dengan emiten ini ya, teman-teman yang tukar pikiran senang dengan emiten ini, tenang aja ya. Kalian juga kalau beli di sini masih aman, masih amannya kenapa? Foreign juga belum keluar semuanya gitu kan. Terus udah ngasih tanda juga ini mau ke sini ya. Walaupun tadi sempat pakai candle apa namanya bayangan seperti ini nih. Berapa persen nih kalau dari sini? Candle bayangan 10%, ambil aja 9%. Padahal lumayan ya 19%. Walaupun ya mungkin ya teman-teman niatnya investasi. Tapi kalau yang mau investing ya sebenarnya kesempatan dia lagi agak murah ya. Kalau agak murahnya kenapa, kan PBB-nya sekarang jadi turun 1,5. Ya andaikan dia di bawah 1 ya mungkin tunggu aja lah. Kalau memang sayang dengan emiten ini, teman-teman sayang dengan emiten ini, ya silahkan gitu kan. Saya tidak memaksakan gitu kan. Karena emang hak kalian untuk membeli dan menjual gitu. Cuman dari isi dalamannya ya mungkin sekarang ya si bandar lokal ngebuang barang ya. Cuman si foreign dia cenderung tidak ngebuang barang, ada yang ngebuang barang, cuman masih ada yang nampung lah, foreign yang dijagain sama foreign TP. TP itu nama TP, kalau AK kan average, mungkin dia belum kejual aja. Kalau besok dia jualan ya mungkin average lagi baru dia jualan. Dan si CC juga dari sini masih ada barang ya, dari tanggal 11 itu masih ada barang.
Ya masih ada barang, mudah-mudahan si CC sih bisa mungut balik ya untuk mengaverage harga 40 ribunya ya. Ya mungkin pakai broker CC lain, cuman orangnya sama, cuman akunnya doang yang berbeda. Si AK juga masih 28 nih, TP baru masuk ya. Jadi begitu teman-teman ya. Nanti mungkin hari Senin kita pantau lagi, siapa tahu tidak sesuai dengan skenario saya gitu kan. Mudah-mudahan ditahannya di sini terus di akhirnya dia bisa bangkit lagi lah ya. Oke, segitu aja ya. Ciao ya.